Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5336. Tapi sekarang, Charlie sudah sedikit menyentuh konteks Warriors Den. Mengetahui bahwa organisasi ini sangat kuat, dan di Amerika Serikat dan Eropa Utara. Dia telah berturut-turut membunuh dan menangkap banyak prajurit dan pengawal ksatria yang mati. Jadi Warriors Den saat ini harus sangat waspada. Jika dia mengadakan lelang lagi saat ini, maka dia tidak akan bisa bersikap rendah hati jika dia menginginkannya. Oleh karena itu, yang dia rencanakan dalam pikirannya adalah melepaskan lelang tahun depan terlebih dahulu. Dan memulai kembali pelelangan saat dia memecahkan Warriors Den. Atau saat Warriors Den tidak lagi menjadi musuh bebuyutannya. Meskipun Nanako tidak tahu apapun tentang Warriors Den, dia juga bisa mendengar peringatan dalam kata-kata Charlie, jadi dia berkata tanpa berpikir. Karena masih ada risikonya, lebih baik tidak melakukannya untuk saat ini. Saat dia mengatakan itu, Nanako memikirkan sesuatu, dan berkata, namun, karena Tuan Wade khawatir akan terbongkar. Saya punya ide, saya tidak tahu apakah itu layak. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, ide apa? Coba kita dengarkan. Nanako berkata, saya pikir kita bisa mengubah lelang pil peremajaan menjadi cara bermain yang baru. Seperti tidak mempromosikannya ke dunia luar untuk sementara waktu, dan tidak menggunakan metode pendaftaran terbuka. Sebaliknya, 1 atau 2 bulan sebelum pembukaan, penyelenggara akan keluar dan mengirimkan undangan kepada mereka yang berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan tahun ini secara pribadi. Mengundang orang-orang ini untuk datang ke pelelangan di tahun baru. Orang-orang ini telah menyaksikan keajaiban pil peremajaan tahun lalu. Apa yang bisa dilakukannya bukan lagi rahasia bagi mereka. Jadi, jika Anda mengundang mereka tahun ini, tidak ada yang namanya kebocoran. Charlie berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Nanako, metodemu sangat bagus. Meskipun orang-orang ini sudah berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan. Namun sebagian besar orang kembali dengan tangan kosong. Dan mereka pasti menantikan lelang berikutnya. Pada saat itu, jika mereka datang untuk berpartisipasi lagi, mereka pasti tidak akan menolak. Nanako mengangguk dan berkata, juga, orang-orang ini semua tahu kebenaran tentang menjadi kaya secara diam-diam. Dan ketahuilah bahwa semakin besar persaingannya, semakin kecil harapan mereka. Jadi mereka pasti tidak akan menyebarkan berita pil peremajaan kemana-mana. Dan lelangnya pasti akan berjalan lancar. Karena semua orang punya sistem undangan, sistemnya terkontrol. Kalau Pak Wade punya klien besar yang ingin dia undang, dia hanya perlu melakukan pemeriksaan latar belakangnya secara diam-diam untuk memastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah serius orang kepercayaanmu. Dan kemudian Anda dapat mengiriminya surat undangan untuk mengundangnya ke tempat kejadian, yang juga dapat menghindari kebocoran berita. Ide bagus. Charlie tak kuasa menahan diri untuk memuji, dan tak kuasa menahan diri untuk memikirkan pamannya Marshall. Jika dia mengikuti metode Nanako, meskipun dia tahu bahwa pamannya menggunakan identitas palsu. Namun tahun depan lelang pil peremajaan kedua akan diadakan. Dan dia akan mengirimkan surat undangan kepada pamannya sesuai aturan. Ini akan muncul di situs lelang pil peremajaan. Lagi pula, dia sudah menetapkan aturan untuk pil peremajaan. Semua penawar yang berhasil harus meminum pil itu saat itu juga. Dengan cara ini, sekalipun sang paman diundang untuk ikut serta, ia hanya dapat mengajukan tawaran untuk dirinya sendiri. Mengingat betapa berbaktinya keluargaan kepada orang tua itu, dia mungkin akan melepaskan kesempatan ini saat itu juga. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Haruskah kita membuka pintu belakang untuk kakek dan mengirim surat undangan agar dia bisa datang ke pelelangan? Kalau begitu, dia pasti punya kekuatan untuk menawar pil rejuvenation pil terakhir. Dan kondisi fisiknya juga akan meningkat pesat. Namun dengan cara ini, dia harus mendapatkan setidaknya 100 hingga 200 miliar dolar AS dari kakeknya. Dan Charlie merasa bahwa sekalipun dia memegang uang ini, rasanya akan sedikit panas. Jadi dia berhenti memikirkannya, dan memutuskan untuk menunggu sampai tahun depan. Ketika dia benar-benar memutuskan untuk meluncurkan lelang pil peremajaan, sebelum memikirkan masalah ini. Saudari Zhiyu dan Ruoli mendengarkan dengan diam di samping. Saat ini, Zhiyu merasa cemburu. Ia bisa melihat bahwa Charlie lebih menyukai Nanako. Tapi dia tidak menyangka kalau Nanako juga bisa menasihati Charlie. Melihat mereka berdua terasa cocok sekali, dia pun merasa iri.
Ruoli di samping sedikit cemburu, tetapi mentalitasnya secara keseluruhan jauh lebih baik daripada Ziyu. Di hati Ziyu, Charlie adalah seorang dermawan dan bahkan kekasih, sementara di hati Ruoli, Charlie selain menjadi seorang dermawan dan kekasih hati, dia juga tuannya. Alasan mengapa disebut Master, terutama karena Ruoli telah lama memutuskan untuk setia kepada Charlie. Jadi Charlie bagaikan kaisar kuno baginya, objek kesetiaannya. Dan justru karena tingkat kognisi inilah, dia tidak menduga adanya perkembangan antara dirinya dan Charlie. Seperti kata pepatah, tanpa harapan, tidak ada kekecewaan. Dalam hal ini, dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada Ziyu. Pada siang hari, Nanako mengesampingkan rangkaian bunga untuk sementara waktu, dan ketika semua orang hendak istirahat makan siang, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Odo-san sudah menunggu kunjungan Anda di Thompson. Bagaimana kalau kita pergi sekarang?" "Baiklah." Charlie langsung setuju, dan berkata, "Kita bawa mobilku saja." "Oke." Nanako mengangguk, dan memberitahu pelayan yang dibawanya untuk beristirahat di kamar hotel terlebih dahulu. Ketika dia melepas celemek yang dikenakannya saat merangkai bunga, dan bersiap untuk pergi ke rumah barunya bersama Charlie untuk bertemu ayahnya. Pada saat ini, Ishak datang dan berkata kepada Charlie, "Tuan Su akan mendarat di Auros Hill dalam waktu sekitar 40 menit. Ziyu, yang tidak banyak bicara, mendengar ini dan bertanya dengan cepat, "Tuan Chen, saudaraku akan segera datang." "Ya." Ishak mengangguk dan berkata, "Mendarat dalam 40 menit. Ziyu menatap Charlie dan bertanya dengan penuh harap, "Tuan Wade, bisakah saya menjemputnya di bandara?" "Tentu saja." Charlie langsung setuju, dan berkata, "Kamu pergi ke bandara sekarang. Dan setelah menjemputnya, pergilah menemui Bibi dulu. Setelah siang, aku akan mengunjungi rumahnya." Bab 5337. Mendengar Charlie mengatakan akan pulang, Ziyu pun merasa sangat senang. Ia mengangguk penuh terima kasih dan berkata, "Baiklah, Tuan Wade. Kalau begitu, saya akan menjemput kakak dulu. Setelah itu, saya akan menunggumu di rumah ibu." "Oke." Charlie mengangguk kecil dan berkata kepada Ishak, "Tuan Chen, buat pengaturan. Setelah Tuan Muda Su turun dari pesawat, bawa dia menemui Nona Su." Ishak berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan segera mengaturnya." Chen mengangguk, lalu berkata kepada Ziyu, "Nona Su, ayo kita ke bandara dulu, sampai jumpa di sore hari. Temui Tuan Wade nanti sore." Setelah Ziyu mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie, dia melaju ke bandara dengan tidak sabar. Meskipun Zifei memilih untuk jatuh cinta pada kakeknya setelah keluarganya dalam bahaya, Ziyu tidak menyalahkannya dalam hatinya. Dia sebenarnya sangat menyadari karakter kakaknya. Dia bukan orang jahat, tapi dia terlalu dimanja dan dibesarkan selama bertahun-tahun, jadi dia benar-benar kurang bertanggung jawab. Selain itu, kakek selalu sangat kuat sebelum ia melepaskan jabatan sebagai kepala keluarga. Jika kakaknya tidak menunjukkan kesetiaan kepadanya, maka dia pasti akan mengusirnya dari rumah dan sepenuhnya menghilangkan kualifikasi dan kesempatannya untuk mewarisi keluarga Su di masa depan. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Zifei yang manja. Meskipun Ziyu masih muda, ia tahu betul bahwa negara mudah diubah, tetapi alam sulit diubah. Ia bisa memahami pilihan kakaknya dalam situasi seperti itu. Dan kakaknya berjalan ribuan mil dengan berlutut kali ini, tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa dia pasti telah mengalami banyak penderitaan. Jadi dia wajar merasa tertekan sebagai seorang adik perempuan. Hari ini, Charlie secara diam-diam mengizinkan saudaranya kembali, dan dia tidak sabar untuk segera menemuinya. Ketika Ziyu berkendara ke bandara, pesawat Zifei sudah mendarat. Meskipun pakaian Zifei sudah compang-camping dan tidak berbentuk, karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba ketika dia dijemput hari ini, dan keluarga Wei tidak menyiapkan pakaian yang layak untuknya, jadi itu adalah satu-satunya cara untuk membawanya kembali untuk saat ini. Terlebih lagi, berkat koordinasi Ishak, staf keluarga Wade langsung mengirim Zifei keluar bandara untuk menemui Ziyu. Saat ini, Ziyu memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menunggu dengan cemas di dalam mobil. Ketika dia melihat beberapa anggota staf berjalan keluar bandara dikelilingi oleh seorang pria yang tampak seperti pengemis, dia langsung mengenalinya sekilas. Dia tidak peduli akan kesedihan atas citra buruk saudaranya, jadi dia buru-buru membuka pintu mobil untuk menemuinya, dan berteriak dengan suara tercekat, "Saudaraku!" Zifei mengikuti pamor itu dan melihat bahwa itu adalah Ziyu. Air mata langsung menggenang di matanya.
Saat itu, Ziyu sudah berlari di depannya, mengabaikan penampilannya yang kotor, memeluknya, dan berseru, "Kakak! Akhirnya kau kembali." Zhifei pun tak kuasa menahannya. Setelah menangis, ia berkata dengan nada bingung dan rendah diri, "Ziyu, adikmu terlalu kotor." "Tidak apa-apa," Ziyu menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil menangis, "Kakak, kamu telah menderita selama 6 bulan terakhir." Zhifei menghela napas, lalu berkata dengan wajah penuh kesalehan, "Aku tidak terlalu menderita, tapi setiap kali aku memikirkanmu dan ibu, aku merasa sangat bersalah di hatiku, dan aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri." Ziyu segera menenangkannya dan berkata, "Hal-hal itu sudah berlalu. Kakak, jangan bahas itu lagi. Aku dan ibu sangat memahamimu. Ibu tidak marah padamu, dan aku juga tidak marah padamu." Lalu, ia buru-buru menyeka wajahnya. Sambil menyeka air matanya, ia berkata, "Kak, ibu sudah menunggu di rumah, ayo cepat pulang." Zhifei berkata dengan sedikit malu, "Ziyu, aku tidak terlihat baik-baik saja dengan kondisiku saat ini. Bagaimana kalau aku mencari tempat untuk mandi dulu dan berganti pakaian?" "Tidak perlu." Ziyu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Ibu sudah menyiapkan 1 set pakaian lengkap untukmu, termasuk pisau cukur, jadi cepatlah kembali bersamaku." Zhifei bertanya dengan heran, "Ibu tahu Tuan Wade? Apa ibu mengizinkanku kembali? Mungkinkah ibu yang meminta Tuan Wade?" "Tidak." Ziyu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Aku bilang ke ibu kemarin kalau aku ingin bertanya pada Pak Wade hari ini. Untuk memastikan apakah beliau mengizinkanmu kembali sementara untuk menghadiri pernikahan ayah. Ibu bilang kalau aku bertanya, Tuan Wade pasti setuju, jadi aku membeli semua barang ini untukmu sebelumnya kemarin sore." Zhifei sedikit terkejut, lalu mengangguk, dan menghela napas, "Sepertinya ibu sudah menduga Tuan Wade akan bersikap lunak padaku." Ziyu mengangguk, dan buru-buru mendesak, "Kakak, ayo masuk ke mobil dan bicara. Jangan membuat ibu menunggu terlalu cemas." Dengan mengatakan itu, Ziyu mengucapkan terima kasih kepada bawahan keluarga Wade yang bepergian bersamanya dan mengantar saudaranya ke mobilnya. Melihat mobil Volvo Ziyu yang bersih dan rapi, Zhifei berkata dengan agak hati-hati, "Ziyu, saudaraku kotor dan bau, itu pasti akan menodai mobilmu." Ziyu menarik pintu mobil mendorongnya masuk, dan berkata dengan serius, "Saudaraku, kita adalah saudara dan saudari, dan tidak ada mobil yang lebih penting daripada kamu." Setelah itu, dia bergegas kembali ke kursi pengemudi dan melaju meninggalkan bandara. Dalam perjalanan, Ziyu bertanya kepadanya, "Kak, bagaimana perjalananmu? Apa kamu lelah?" "Tidak lelah." Zhifei menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan serius, "Awalnya aku merasa sangat lelah, dan aku berharap tidak bisa melakukannya setiap hari. Rasanya seperti saya akan mati kelelahan, tetapi saya segera terbiasa. Sejujurnya, saya tidak terbiasa dengan gangguan mendadak itu. Perjalanan di pesawat tadi cukup menyiksa." Ziyu tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Tak disangka, kakak laki-lakinya yang selama ini dimanja, ternyata mampu beradaptasi dengan perjalanan ziarah yang begitu sulit. Zhifei melanjutkan, "Dulu saya tidak bisa terus-menerus melakukan apapun. Terkadang saya merasa merokok benar-benar membuat saluran pernapasan saya terasa sangat tidak nyaman. Saya ingin berhenti merokok, tetapi sulit untuk bertahan sepanjang pagi. Terkadang pikiran saya panas dan saya ingin pergi ke pusat kebugaran, tetapi saya tidak bertahan. Saya mundur dalam 2 hari. Terkadang saya ingin menenangkan diri dan mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi saya, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa saya pertahankan setelah bertahun-tahun." Pada titik ini, Zhifei mendesah dan mendesah penuh emosi. Ziarah ini membuatku memahami sebuah kebenaran. Sebenarnya, bertahan tidaklah begitu sulit. Kesulitannya hanya di hari-hari pertama. Selama kau bertahan di hari-hari pertama, itu tidak akan terlalu sulit nantinya. Setiap hari berlutut dan bersujud sambil berjalan mungkin terdengar tidak dapat diterima, tetapi setelah beberapa hari pertama, saya perlahan-lahan terbiasa, dan saya berhenti merokok. Semuanya jauh lebih baik, dan saya merasa belum pernah senatural dan selengkap ini seumur hidup saya. Maka saya selalu sangat berterima kasih kepada Tuan Wade, meskipun mungkin terdengar munafik, tetapi itu datang dari hati. Beliau telah membentuk kembali jiwa saya. Bab 5338. Ziyu tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa adiknya yang pemalas dan suka main-main, setelah 6 bulan ditempa, akan mengalami perubahan yang radikal. Pemuda yang jahil, sombong, dan suka menguasai itu pun cepat sirna dan tergantikan oleh sosok yang rendah hati dan tegas.
Hal ini membuat hatinya yang tadinya masih sedikit sedih, tiba-tiba merasa sedikit lebih lega dan gembira. Kota tua Aurous Hill. Rumah tempat Charlie tinggal bersama orang tuanya ketika ia masih kecil sekarang sudah benar-benar baru. Leona, kamu sudah berusaha keras merenovasi dan membangun kembali rumah tua ini sedikit demi sedikit. Meskipun semuanya terlihat sama seperti dulu, rasanya waktu telah kembali 20 tahun yang lalu. Seperti itu. Selama tinggal di sini, ia menjalani hari-harinya dengan sangat santai. Ia membaca buku, minum teh, berlatih kaligrafi di rumah tua ini setiap hari, dan dengan sabar merawat bunga dan pepohonan. Di halaman di waktu luangnya. Dengan begitu, ia menikmati waktu luangnya. Selama kurun waktu tersebut, Zifei telah melakukan perjalanan ziarah, dan Ziyu sering bepergian kemana-mana untuk bekerja, dan jarang punya waktu untuk kembali menemaninya. Tetapi bagi Leona, kehidupan yang begitu menyendiri membuatnya sangat puas. Meskipun ia juga mengkhawatirkan Zifei, ia juga tahu bahwa ini adalah hukuman Charlie untuknya. Charlie tidak akan membiarkannya begitu saja, tetapi ia pasti akan melindungi keselamatannya. Ini bukan penilaian berdasarkan pemahamannya tentang Charlie tetapi berdasarkan pemahamannya tentang ayah Charlie, Changing. Changing adalah orang seperti itu. Meskipun ia memiliki sumber daya yang luar biasa, ia pasti akan menggunakan kebaikan dan kekuasaan. Ia tidak akan memberi ruang bagi musuh yang nyata, dan pasti akan memberinya kesempatan bagi musuh yang tidak bersalah atas kematian. Perjalanan putranya ke kuil Jokhang sangat jauh, dan bahaya pasti akan mengancamnya jika ia makan dan tidur di tempat terbuka. Namun, justru karena pemahamannya tentang Changing, ia yakin Charlie pasti akan membawa putranya kembali hidup-hidup. Dan tebakannya tidak salah, meskipun Charlie menyuruh Zifei pergi berziarah ke kuil Jokhang dengan pergelangan tangan berdarah dan tanpa ampun, tetapi dia tetap berpesan kepada keluarga Wade untuk melindunginya secara diam-diam. Dan ada satu hal yang tidak salah duga, yaitu ketika dia mendengar putrinya mengatakan bahwa dia ingin meminta Charlie agar mengizinkan saudara laki-lakinya kembali menghadiri pernikahan ayahnya, dia sangat yakin bahwa Charlie tidak akan menolak. Saat ini, dia sudah siap, dengan pakaian ganti, seperangkat perlengkapan mandi, setoples air hangat, dan setumpuk makanan, menunggu kedatangan Zifei di rumah. Meskipun hatinya selalu tenang, ketika mendengar suara rem di luar pintu, dia pun mendorong pintu dan berlari keluar dengan susah payah sambil menyembunyikan kegembiraannya. Di luar pintu, mobil Ziyu baru saja berhenti, dan kakak beradik itu keluar dari mobil bersama-sama. Di seberang gerbang besi tempa, ketika Zifei melihat ibunya, air mata mengalir lagi. Leona tak dapat menahan matanya yang merah. Zifei mendorong pintu hingga terbuka, melangkah di depan ibunya, tiba-tiba berlutut, dan menangis, "Bu, aku tahu aku salah." Leona masih sedih melihat wajah putranya yang murung, namun terlihat putranya tiba-tiba berlutut mengakui kesalahannya, tanpa sadar terkejut, lalu cepat-cepat menariknya berdiri, tersedak mulutnya dan berkata, "Bangun, kamu benar, ibu tidak pernah menyalahkanmu." Terkait keputusan Zifei saat itu, sudut pandang Leona sama dengan sudut pandang putrinya, Ziyu. Keluarga kaya raya itu setara dengan istana kekaisaran kuno, dan Zifei tidak pernah membunuh ibu dan saudara perempuannya, melainkan hanya menentang mereka demi melindungi diri dan masa depan. Hal ini sepenuhnya dapat dimengerti dan bahkan ditoleransi. Pada zaman dahulu kala maupun sekarang, di dalam maupun luar negeri, banyak anggota keluarga kerajaan serta ahli waris keluarga kaya. Karena kepentingan masing-masing, mereka sudah lama saling kenal. Saat itu, Zifei masih berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya, tetapi ia berkata dengan suara yang sangat tegas, "Aku mengabaikan hidup dan mati ibu dan adik perempuanku, dan hanya peduli pada masa depanku sendiri. Ini tidak manusiawi dan tidak adil. Tidak setia dan tidak berbakti." Leona berkata dengan serius, "Ibu bisa mengerti apa yang kamu katakan, dan kamu tidak bisa menahan diri, jadi aku tidak menyalahkanmu." Namun, Zifei terus berbicara dengan lantang, "Saya salah. Apapun yang tidak disengaja hanyalah alasan. Saya bisa saja memilih untuk berdiri bersama ibu dan saudara perempuan saya, dan saya bisa saja memilih untuk mencari keadilan bagi kalian. Tapi aku memilih yang salah dengan mengabaikan hidup dan matimu dan hanya fokus mengejar kepentinganku sendiri." Leona terdiam sejenak, mendesah pelan, dan berkata dengan serius, "Oke, kamu salah, tapi sekarang kamu bisa sadar kalau kamu salah. Nah, ibu sudah lega banget, tahu benar dan salah, kamu pantas menyandang namamu." Setelah berbicara, Leona berkata lagi, "Zifei, kamu akhirnya kembali. Waktunya terbatas, kamu tidak bisa hanya berlutut di sini sepanjang waktu. Air mandinya sudah disiapkan untukmu. Kamu mandi dulu, lalu temani kami makan siang di rumah."
Kita bertiga ngobrol seru. Ziyu di samping juga melangkah maju untuk membujuk. Ya kakak, tidak mudah bagimu untuk kembali kali ini, dan lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu daripada berlutut di sini. Lalu Zifei menyeka air matanya, berdiri, mengikuti ibunya, dan memasuki deretan dedaunan. Rumah tua tempat Charlie tinggal semasa kecil. Leona langsung membawanya ke kamar mandi. Di sana bak mandi sudah terisi air, perlengkapan mandi dan pakaian bahagia sudah tertata rapi. Leona berkata kepadanya, Zifei, ibu sudah menyiapkan baju baru untukmu, perlengkapan mandi, dan pisau cukur, tapi tidak ada alat untuk memotong rambutmu. Saya pikir rambutmu cukup panjang, mengapa kamu tidak keluar dan mencari penata rambut di sore hari? Zifei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin menumbuhkan rambut selama 3 tahun, tetapi sekarang baru setengah tahun. 3 tahun? Tanya Leona heran, anak laki-laki masih jangan memanjangkan rambut terlalu lama, belum lagi kondisi perjalanan yang keras, dan tidak mudah merawat rambut yang panjang seperti itu. Zifei berkata dengan serius, Bu, bulan lalu, saya bertemu sepasang suami istri di jalan. Mereka, seperti saya, juga ingin berziarah ke kuil Jokhang. Tapi mereka lebih cepat dariku, jadi kami hanya bepergian bersama sebentar. Dalam 2 hari, aku tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Alasan pasangan ini pergi berziarah adalah untuk mendoakan putra mereka yang meninggal karena leukemia agar memiliki kehamilan yang baik di kehidupan selanjutnya dan tidak menderita penyakit dan penderitaan dalam hidupnya. Saya mendengar mereka berbicara tentang penderitaan yang dialami putra mereka sebelum dia meninggal, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Jadi mereka ingin menyimpan rambut mereka dan mencukurnya setelah 3 tahun, lalu menyumbangkannya untuk membuat wig bagi anak-anak yang kehilangan rambut akibat kemoterapi. Saya ingin melakukan hal yang sama. Mata Leona langsung berkaca-kaca, ia sungguh tak menyangka jika anaknya akan mengalami perubahan yang begitu besar. Dia membesarkan putranya ini selama lebih dari 20 tahun, membayangkan bahwa putranya mungkin tidak mencapai apapun dalam hidupnya. Dan sempat pula membayangkan dirinya bisa langsung meniti karir di dunia, namun tak pernah menyangka jika anaknya mampu berkata seperti itu di kehidupan ini. Ziyu yang berdiri di pintu pun ikut menangis saat itu. Jadi, katanya, Kak, bagaimana kalau aku sumbangkan sedikit uang untuk mendirikan yayasan amal atas namamu untuk membantu anak-anak penderita leukemia? Zifei menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum, Ziyu, tentu saja, tidak apa-apa bagimu untuk berbuat baik, tapi jangan gunakan namaku, aku tidak tahan. Ia mendesah lagi, setelah aku tiba di kuil Jokhang dan menyelesaikan penebusan dosaku, aku akan melakukan yang terbaik. Aku bisa melakukan sesuatu untuk mereka sendiri. Ziyu tak dapat menahan diri untuk bertanya, saudaraku, akan memakan waktu 1 tahun bagimu untuk pergi ke kuil Jokhang, kan? Zifei berkata sambil tersenyum, jika aku bisa pergi lebih cepat dari hari sebelumnya, aku mungkin akan tiba dalam 8 bulan. Bab 5339. 8 bulan? Ziyu berseru, jika kamu ingin mencapai kuil Jokhang dalam 8 bulan, bukankah kamu harus menempuh jarak setidaknya 8 atau 9 kilometer setiap hari? Zifei mengangguk dan berkata, 8 bulan, 9 kilometer adalah minimum yang dijamin, dan jika kondisinya bagus dan cuacanya bagus, kamu harus berjalan lebih banyak sehingga kamu dapat menyisakan waktu untuk tinggal sebentar ketika melewati pemandangan alam yang megah itu. Ziyu tidak bisa menahan perasaan tertekan lagi. Dan Leona yang ada di samping menoleh padanya dan berkata, Ziyu, biarkan dia mandi dulu, jadi jangan ganggu dia. Ziyu mengangguk pelan, lalu berkata kepada Zifei, kakak, mandi dulu. Kami tunggu di luar. Zifei menanggapi, dan ketika Ziyu menutup pintu kamar mandi, ia menanggalkan pakaiannya yang compang-camping dan bersiap untuk mandi. Namun, ketika berdiri di depan bak mandi, memandangi air hangat jernih di dalamnya, dia ragu sejenak lalu membawa pakaian kotornya ke kamar mandi di sampingnya. Ia meletakkan pakaian kotornya di lantai terlebih dahulu, lalu menyalakan pancuran, membilas pakaian kotornya, lalu mulai membersihkan kotoran di tubuhnya sedikit demi sedikit. Ziyu dan Leona sudah tiba di meja makan saat ini, dan ibu dan anak itu saling memandang, dan mereka bisa melihat tatapan rumit di mata masing-masing. Setelah hening sejenak, Ziyu yang pertama berbicara, Bu, kakak benar-benar banyak berubah dalam 6 bulan terakhir. Banyak kata yang keluar dari mulutnya, aku tidak percaya itu benar-benar dia, seolah-olah ada jiwa lain yang menggantikan tubuhnya. Leona tersenyum tipis dan tak bisa menyembunyikan rasa puasnya, lalu berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa segala sesuatu di dunia ini punya angka pastinya. Meskipun kakakmu sudah playboy selama lebih dari 20 tahun, tapi sekarang sepertinya dia ditakdirkan untuk berubah pikiran.
Setelah berbicara, Leona berkata lagi, ketika saudaramu kembali dari kuil Jokang 8 bulan lagi, lintasan hidupnya mungkin akan mengalami perubahan yang sangat besar. Meskipun aku tidak tahu persis seperti apa perubahan ini, aku yakin perubahan ini pasti akan membuatnya lebih baik. Ziyu mengangguk ringan dan mendesah. Sepertinya penderitaan kakak selama ini tidak sia-sia. Jika dia bisa berjalan di jalan yang benar mulai sekarang, itu benar-benar berkat cara hebat Tuan Wade. Leona setuju, terkadang orang hanya perlu putus cinta, lalu bangkit. Hanya saja, beberapa orang sudah dimanja sejak kecil, dan mereka begitu terlindungi. Orang-orang di sekitar mereka tidak rela membiarkan mereka menjalani proses putus cinta, jadi saya sungguh ingin berterima kasih kepada Charlie. Ziyu berkata, oh, ngomong-ngomong, Tuan Wade bilang dia akan datang berkunjung setelah makan siang. Leona sedikit terkejut, dan tanpa sadar bertanya padanya, Charlie datang ke sini? Ya. Ziyu mengangguk. Baiklah. Leona berkata sambil tersenyum, hanya masalah waktu untuk berterima kasih padanya secara langsung. Di sisi lain, Charlie mengendarai BMW 530 milik lelaki tua itu dan membawa Nanako ke Thompson. Rumah Thompson terbagi menjadi villa dan area bertingkat tinggi. Di area villa, mobil bisa langsung masuk ke dalam tanah, tetapi di area bertingkat tinggi, mengingat populasi yang relatif padat, pengembang telah memisahkan orang dan kendaraan. Charlie hanya bisa mengemudikan mobil ke garasi bawah tanah. Tepat saat dia melaju ke garasi bawah tanah, Jemima langsung naik lift dan keluar dari aula lift garasi bawah tanah. Pada saat ini, di luar aula lift, sebuah mobil impor berkapasitas 7 penumpang sudah menunggu di sini. Duduk di kursi pengemudi mobil adalah Nona Xian, pengurus rumah tangga Zijin Villa, dan duduk di kursi kelas 1 di sisi kiri baris kedua adalah Maria. Baris kedua dan ketiga mobil pengasuh semuanya dilapisi dengan film privasi satu arah yang sangat dalam, dan bagian dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas dari luar. Alasan mereka berdua datang ke Thompson adalah karena mereka baru saja menemani Jemima ke universitas untuk menandatangani kontrak di pagi hari, dan awalnya berencana untuk kembali ke Zijin Villa untuk makan siang bersamanya. Namun karena Jemima menerima banyak sekali kontrak, materi, dokumen, lencana, kartu kendali akses, dan alat tulis khusus dari universitas, ia menangani banyak di antaranya dengan berantakan. Lagi pula, semua ini dibutuhkan untuk pekerjaan Jemima nanti, dan tidak perlu membawa begitu banyak barang kembali ke Hong Kong, yang tidak hanya merepotkan tetapi juga mudah hilang dan terlupakan. Jadi dia mengusulkan untuk membiarkan saudari Xian menyetir ke Thompson terlebih dahulu, dan dia meletakkan barang-barang ini di rumah barunya di sini. Maria awalnya ingin menjalin hubungan baik dengan Jemima, jadi ia berinisiatif menemaninya ke universitas untuk menandatangani kontrak. Namun, ia tidak menyangka Jemima akan datang ke Thompson setelah menandatangani kontrak. Keputusan ini sungguh mengejutkannya. Meskipun Maria datang ke Aurose Hill untuk mencari Charlie, dia belum siap untuk bertemu dengannya, jadi dia sama sekali tidak mau datang ke tempat ini. Untungnya, barisan belakang mobil itu sangat pribadi, jadi dia duduk di mobil dan menunggu Jemima turun, sambil beralasan sedang tidak enak badan. Jemima melangkah keluar dari ruang lift, dan Suster Xian membuka pintu geser elektrik di sisi kanan barisan belakang. Jemima melangkah masuk ke dalam mobil dan berkata kepada mereka berdua sambil tersenyum, "Maaf, aku membuatmu menunggu, ayo pergi." Maria berkata sambil tersenyum dengan nadanya sendiri, "Tidak terlalu lama, hanya 5 atau 6 menit." Jemima mengangguk, lalu bertanya dengan khawatir, "Bukankah kamu baru saja sakit perut? Bagaimana perasaanmu sekarang?" Maria buru-buru berkata, "Aku sudah merasa lebih baik, dan seharusnya baik-baik saja." Jemima berkata sambil tersenyum, "Mungkin haidmu akan segera datang, biasanya haidmu tanggal berapa?" Maria berkata dengan sedikit malu, "Hampir setiap bulan sekitar 2 hari ini." "Tidak heran," kata Jemima sambil tersenyum, "hari ini, kamu harus minum banyak air hangat agar tidak masuk angin, dan sekaligus menghindari olahraga berat." Oke. Maria segera setuju, lalu berkata kepada Suster Xian, "Suster Xian, ayo cepat kembali, aku sudah lapar." Suster Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kita hanya butuh 10 menit untuk kembali, dan kita bisa makan malam begitu sampai di rumah." Setelah berkata demikian, dia menyalakan mobil dan hendak melaju keluar dari ruang bawah tanah. Saat itu, Charlie sudah memarkir BMW yang dikendarainya di tempat parkir kosong tak jauh di depan mobil mereka. Karena Tanaka Koichi tidak repot-repot membeli lahan parkir saat membeli rumah, Charlie hanya bisa memarkir mobilnya di sana. Tersedia area parkir sementara yang khusus disediakan. Kerugian terbesar dari area parkir sementara adalah umumnya jauh dari pintu masuk lift. Jadi, setelah dia memarkir mobilnya,
dia dan Nanako mengikuti tanda di garasi untuk menemukan lokasi aula lift. Charlie sudah lama tinggal di Thompson, dan hari ini adalah pertama kalinya ia datang ke garasi bawah tanah di kawasan pencakar langit itu. Nanako di sebelahnya bahkan baru pertama kali Thompson datang, jadi mereka berdua tidak familiar dengan rutenya, dan hanya bisa mencari berdasarkan alamat yang dikirim Koichi Tanaka dan nomor gedung yang tertera. Ketika keduanya berjalan berdampingan menuju aula lift, mereka kebetulan bertemu dengan mobil yang dikendarai oleh Suster Sian. Meskipun bagian dalam mobil sangat gelap, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam, namun sangat jelas terlihat dari dalam keluar. Jemima melihat Charlie berjalan ke arah mereka dan Nanako di sampingnya sekilas karena dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Charlie. Jadi dia berteriak kaget. Bab 5340. Saat itu Maria merasa lega karena Suster Sian hendak pergi. Tetapi Jemima yang ada di samping tiba-tiba berseru, yang membuat Maria yang sejak tadi tegang terkejut. Dia hanya ingin bertanya pada Jemima ada apa. Tetapi saat berikutnya dia melihat ke arah tatapan Jemima, dan melihat Charlie berjalan berdampingan dengan Nanako. Pada saat ini, ekspresi Maria sangat ngeri. Dia segera menutup mulutnya, dan kemudian secara tidak sadar menutupi mulut dan hidungnya dengan tangannya, karena takut ketahuan oleh Charlie. Dia secara tidak sadar merasa bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan Charlie menemukannya. Pada saat ini, Suster Sian sudah melewati Charlie, dan Charlie yang ada di luar mobil tanpa sadar menarik Nanako agar dia bersembunyi di belakangnya agar tidak tertabrak mobil. Tindakan kecilnya yang penuh perhatian ini membuat kedua wanita di mobil pengasuh melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, Suster Sian bertanya tanpa sadar, "Nona Liu, apakah Anda baik-baik saja?" Jemima menggelengkan kepalanya tanpa sadar, sambil tak terkendali menoleh ke belakang Charlie. Dia berbisik tak wajar, "Kakak Sian, cepatlah menyetir, aku juga lapar." Pada saat ini, Charlie, yang berdiri berdampingan dengan Nanako, tiba-tiba merasakan pukulan keras lainnya di sakunya. Tanpa sadar ia menutupi saku celananya dengan tangan, sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hati, "Aneh, kenapa cincin patah ini kejang-kejang lagi?" Nanako awalnya mengikuti Charlie, tetapi ketika melihatnya tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, dia buru-buru bertanya, "Tuan Charlie, ada apa denganmu?" Charlie berkata dengan wajah bingung, "Aku tidak tahu." Sambil berbicara, tanpa sadar dia mengeluarkan cincinnya. Saat benda ini berada di antara jari-jarinya, benda itu masih bergetar seperti pasien Parkinson, tetapi saat Charlie mengeluarkannya, benda itu perlahan kembali tenang dan tidak bergerak lagi. Charlie makin bingung, dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir, "Apa sih yang kau hisap? Apa kau lapar lagi? Apa kau mencoba menipu auraku?" Nanako melihatnya menatap cincin polos di tangannya dengan wajah bingung. Maka, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi, "Tuan Charlie, adakah yang istimewa dari cincin ini?" Charlie tersadar dan berkata sambil tersenyum santai, "Tidak ada yang istimewa, hanya saja aku pernah menemukan barang rusak seperti itu di lorong sebelumnya, dan sekarang aku memakainya terus-menerus. Dan ragu untuk membuangnya." Nanako mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu lebih baik serahkan saja ke polisi, mungkin mereka bisa menemukan pemilik aslinya." Dia memikirkan Maria, tersenyum, dan berkata dengan santai, "Pemiliknya mungkin tidak mengingatnya lagi." Setelah itu, dia memasukkannya kembali ke sakunya dan berkata kepada Nanako, "Biarkan saja, ayo pergi, aula lift di depan adalah nomor gedung yang dikeluarkan oleh Tuan Tanaka." Pada saat ini, Suster Sian keluar dari ruang bawah tanah dengan mobil. Ketika mobil melaju keluar dari ruang bawah tanah dan sinar matahari menyinari mobil melalui kaca depan, kedua wanita di barisan belakang menghela napas lega pada saat yang sama, berpikir dalam hati bahwa itu berbahaya. Keduanya gugup karena tiba-tiba melihat Charlie tadi, tetapi bedanya Maria benar-benar santai saat ini, tetapi Jemima merasakan sedikit masam di hatinya. Dia tidak tahu siapa wanita yang berjalan di samping Charlie barusan, tetapi dia secara tidak sadar percaya bahwa wanita itu seharusnya adalah istri Charlie. Dan kecantikan dan temperamen Nanako hampir tak terkalahkan di kalangan wanita Asia. Jika Maria dikatakan memiliki kecantikan klasik Tiongkok yang paling otentik, maka Nanako sepenuhnya mewujudkan kecantikan intelektual yang istimewa dan kecantikan yang patuh dari Yamato Nadeko dari Jepang dalam segala hal. Meskipun Jemima sudah menjadi pemimpin mutlak di antara generasi muda perempuan Hong Kong, ia masih merasa rendah diri di hadapan Nanako. Ketika dia berpikir bahwa istri Charlie begitu baik, dia tentu saja merasa sedikit tidak nyaman. Dan Maria, yang berada di samping, dapat dengan jelas melihat penampilannya dan perubahan halus dalam ekspresinya. Saat mobilnya belum keluar dari ruang bawah tanah tadi, dia tidak berani bicara, karena dia tahu Charlie memiliki aura dan pasti punya indera yang kuat,
dan dia takut Charlie akan mendengar perkataannya. Namun, karena mobilnya sudah keluar, ia merasa lega sekali. Jadi ia sengaja menggoda Jemima dan berkata, "Kak Jemima, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba mukamu kelihatan jelek?" Jemima berkata dengan tergesa-gesa. "Ada. Mungkin karena aku terlalu lapar." Maria sengaja menggodanya. "Kukira kamu tertarik pada pria tampan di luar mobil tadi." "Ah." Jantung Jemima berdebar kencang, ia pun buru-buru berkata, "Di mana? Bagaimana mungkin? Aku tidak memperhatikan apakah ada pria tampan." Maria berkata dengan santai, "Itu pria tampan yang tadi lewat di depan mobil kita di ruang bawah tanah. Dia cukup tinggi dan tampan." Apakah itu?" kata Jemima dengan panik. "Aku tidak melihatnya, aku sedikit terganggu tadi." "Oke." Maria berkata sambil tersenyum, "Lain kali kalau ada cowok ganteng lewat, akulah orang pertama yang akan memberitahumu." "Oke." Jemima mengira dia telah ditipu, jadi dia menjawab tanpa sadar. Rangkaian penampilannya ini membuat Maria semakin yakin dengan penilaiannya sebelumnya bahwa Jemima datang ke sini untuk Charlie. Maria tidak berbicara lagi, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memasukkan nama Nanako itu di mesin pencari. Dia telah membaca semua berkas Charlie sebelumnya, langkah demi langkah, dengan hati-hati menyimpulkan identitas, pengalaman, peta bisnis terkini, dan cetak biru kekuasaan Charlie. Ia menduga isu Siping pasti dipimpin oleh Charlie di balik layar, jadi ia sangat memperhatikan informasi tentang keluarga Su dan keluarga Ito, serta informasi tentang Nanako. Penampilannya seperti seorang wanita, jadi saat ia melihat Nanako tadi, ia langsung menebak identitasnya. Dan di ponselnya, perkenalan Nanako yang terkait segera muncul. Ia mengklik beberapa foto Nanako yang dipublikasikan dan memastikan kembali bahwa wanita yang baru saja dilihatnya tidak diragukan lagi adalah Nanako Ito. Saat itu, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, menurut informasi yang kuperiksa sebelumnya, Charlie dan keluarga istrinya tinggal di area Villa Thompson, tapi kenapa dia datang ke area gedung tinggi itu bersama Nanako? Mungkinkah dia sedang berkencan diam-diam di sini? Memikirkan hal ini, Maria mengangkat alisnya dan berkata dalam hati, sepertinya Charlie ini sungguh penyayang dalam segala hal. Jika dia diizinkan menjadi kaisar di zaman kuno, bukankah itu hanya soal mengumpulkan uang? Hanya 72 selir dari pengadilan ke-63 Istana Qi tidak akan cukup baginya untuk merasa puas? Saat itu, Suster Sian yang sedang mengemudi teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Liu, Anda akan kembali ke pesawat pukul 15.30, kan?" "Ya." Jemima menjawab tanpa sadar. Suster Sian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu ke bandara setelah makan malam." Jemima berkata dengan santai, "Itu pekerjaan yang berat bagi Suster Sian." "Seharusnya begitu." Suster Sian tersenyum tipis, lalu bertanya lagi, "Nona Liu, Anda mungkin tidak akan bisa tinggal terlalu lama saat kembali ke Hong Kong kali ini, kan? Universitas akan mulai kuliah akhir bulan ini. Sebagai anggota fakultas baru, Anda harus melapor ke universitas lebih awal, kan?" "Ya." Jemima menjelaskan, sekolah mengharuskan fakultas dan staf untuk melapor bertugas pada tanggal 20 Agustus, dan kemudian pengaturan terpadu akan dibuat untuk konten pekerjaan dosen yang baru direkrut, dan kemudian mereka akan mulai bergegas dan mempersiapkan pelajaran. Suster Sian berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, kalian tidak akan bisa tinggal beberapa hari kali ini, paling lama 2 minggu. Bersiaplah, lalu kalian bisa melapor ke sekolah." Suster Sian mengangguk, menatap Maria melalui kaca spion, dan berkata sambil tersenyum, "Nona, Anda juga harus bersiap lebih awal. Saya dengar pelatihan militer di universitas-universitas di daratan sangat sulit." Maria tersenyum dan berkata, "Saya sudah mendengar tentang ini, tapi sejujurnya, saya menantikannya." Ketika Maria memutuskan untuk masuk universitas, dia telah mempelajari terlebih dahulu tentang proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi daratan dan ketentuan khusus mengenai kehidupan dan studi. Jadi dia juga tahu bahwa mahasiswa baru harus mengikuti pelatihan militer. Ketika gadis-gadis lain memikirkan pelatihan militer, mereka mungkin lebih gugup dan khawatir, tetapi Maria menantikannya karena dia merasa bahwa jika dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Claudia, pelatihan militer jelas merupakan kesempatan terbaik.